Jawa Barat itu menurut saya sebagai modeling, percontohan yang luar biasa, sebuah kepemimpinan yang terbuka, sehingga masyarakat bisa mengawal, eh, memantau perkembangan dan mengkritisi, serta bila perlu mengukur capaian yang sudah dicapai selama menjabat. Karenanya memang jadi gubernur itu memang nggak boleh elitis. Pertanyaannya misalnya kan berbeda Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Apanya yang berbeda? Sebuah kawasan yang sama-sama di seluruh Indonesia ini untuk mendapatkan perhatian dari seorang pemimpin. Taruhlah misalnya Jawa Barat, Bang Deddy punya persoalan yang sekarang ini sedang digarap oleh Bang Deddy, masyarakat tahu, bisa mengukur, yaitu terkait dengan lingkungan lestari. Pertanyaannya, apakah Jawa Tengah berbeda dalam konteks lingkungan? Saya kira sama. Di Jawa Tengah ini banyak pertambangan yang ilegal, yang saya katakan liar, butuh kerja gubernur untuk betul-betul menertibkan pertambangan-pertambangan liar yang berdampak buruk pada ekologi, yang berdampak buruk pada keseimbangan kosmologi. Oh, ini perlu kebijakan seorang pemimpin yang punya kuasa atas kawasan. Tanda tangannya itu memiliki dampak yang luar biasa untuk menertibkan pertambangan, sekaligus bagaimana menata ulang lingkungan lestari di Jawa Tengah ini, yang menurut saya di era Pak Ganjar terbengkalai, kurang diperhatikan. Kalau boleh mengkritik, Pak Ganjar itu lebih banyak pada formalitas. Mohon maaf, lebih banyak pada konteks pencitraan. Tapi secara real, nyata, aksi-aksi beliau tidak signifikan terhadap kelestarian lingkungan, tidak signifikan terhadap upaya untuk menjaga kelangsungan ekologi di Jawa Tengah dan keseimbangan kosmologi. Dan beberapa tambang di Jawa Tengah, katakan begitu, itu betul-betul mengancam pegunungan kas yang notabene harus dilindungi oleh negara, karena dia itu kan menjadi penadah hujan. Kalau musim kemarau itu sekaligus bisa menjadi sumber mata air. Itu betul-betul kurang diperhatikan. Bahkan, atau istilahnya itu gunung kendeng, itu betul-betul sebuah pegunungan yang harus dilindungi, dijaga, bukan malah didekatkan dengan pertambangan yang mengancam saraf bumi. Karena dalam kondisi apapun, gunung kendeng itu adalah saraf pasak bumi yang betul-betul saling terkait antara gunung kendeng yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, semua saling terkait. Dan kalau sistem ekologi ini tidak diperhatikan, ada sistem pola-pola pertambangan yang mengancam kelangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi, itu akan secara langsung merusak lingkungan lestari. Dalam kondisi apapun, pemimpin itu tidak hanya memimpin sebuah kebijakan, apa yang dilakukan dalam konteks birokrasi pemerintah, pelayanan pada masyarakat,
tapi juga menjaga kesemestaan, menjaga kealaman. Jadi pemimpin itu menjaga wilayah, menjaga kawasan, menjaga kealaman, menjaga kesemestaan, tidak hanya memimpin dalam konteks sistem birokrasi. Nah, meskipun dalam konteks birokrasi ya sangat penting pelayanan publik yang betul-betul dilakukan dengan sistem tata kelola yang baik, itu penting. Tapi kelangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi juga tidak kalah pentingnya, yang betul-betul harus diperhatikan oleh seorang gubernur di Jawa Tengah ini. Yang jelas di era Pak Ganjar, saya itu pernah mendampingi masyarakat tolak industri semen. Tapi karena saya dalam ranah pendampingan, beberapa hal yang tidak sesuai dengan visi misi pendampingan, ya saya mencoba tetap memberikan pendampingan, tetapi tidak turut lebih jauh terkait dengan hal-hal yang memang tidak sesuai. Tetapi komitmen pendampingan tetap saya lakukan. Hal yang sama ketika pemerintah sudah memberikan sebuah kebijakan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, meski saya konsisten untuk menjaga kelangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi, tetapi dalam hal-hal yang secara politis dalam konteks resolusi yang penuh dengan gaya-gaya kerjasama yang sebenarnya kurang tepat untuk kelangsungan ekologi atau kelangsungan lingkungan lestari. Tapi kalau pemerintah itu kadang-kadang melakukan sebuah kebijakan yang memang tidak memperdulikan aktivis lingkungan berbicara, sehingga kadang-kadang para aktivis ini tidak memungkinkan untuk melakukan langkah-langkah yang konfrontatif, karena kebijakan telah dikeluarkan dengan melibatkan banyak tokoh agama, tokoh masyarakat yang sebenarnya notabene masih tidak menjawab persoalan terkait dengan kelangsungan ekologi dan bahkan cenderung membahayakan. Tapi karena kebijakan itu berlangsung, relasi kerjasama antara tokoh masyarakat dan tokoh agama itu sudah berlangsung, ya saya sebagai aktivis ya jalan konfrontatif yang tidak bisa saya lakukan. Akhirnya saya menulis buku. Ini buku yang memang terbit di tengah konflik ekologi. Bagaimana kita ingin menjaga lingkungan lestari di satu sisi untuk kelangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi, tapi di sisi lain harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Saat itu kebijakan Gubernur Pak Ganjar yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Sehingga kita ya sudah kita di luar lingkaran dalam tanda kutip elitis, birokrasi pemerintah atau politik resolusi penguasa, katakan begitu ya. Ya akhirnya karena kita di luar itu ya kita nulis buku. Sehingga pada saat itu kita tidak bisa mencapai goal sesuai dengan visi misi gerakan lingkungan kita. Paling tidak saya sudah bisa merefleksikan resolusi konflik akar rumput yang bisa saya tulis di sini, yang barangkali tidak dipakai pada saat konteks persoalan itu mencuat, paling tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan berikutnya. Nah, setidaknya Pak Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah juga bisa meninjau kembali problem-problem
pertambangan yang mengancam ekologi dan keseimbangan kosmologi. Lebih-lebih di kawasan Gunung Kendeng dan kawasan-kawasan lain yang memang menjadi tumpuan atau kekuatan cagar dalam konteks lingkungan lestari. Itu betul-betul harus diperhatikan. Sehingga ke depan itu tidak hanya kita yang menikmati lingkungan lestari, tapi anak cucu kita juga akan bisa menikmati lingkungan lestari. Tapi ketika era kita, lingkungan lestari itu tidak diperhatikan, tentu kelak generasi kita akan mengalami shock atau akan berbenturan dengan suasana di mana di sana terjadi kerusakan ekologi dan keseimbangan kosmologi. Lagi-lagi itu dosa kita tentunya. Karena hifdzun nasl itu tidak hanya bagaimana kita mendampingi anak untuk menjadi sosok yang berkualitas sebagai generasi yang bisa mewakili kita, melanjutkan kisah kemanusiaan kita, tapi juga menjaga generasi dalam konteks juga menjaga lingkungan lestari yang akan menjadi lingkungan kehidupan, keberlangsungan pola hidup generasi kita. Itu juga harus dijaga. Nah, jadi ini sekaligus masukan untuk Pak Gubernur yang sekarang ini belum nampak secara publik apa visi misi aksi nyata yang akan dilakukan. Kita masih nunggu, kelihatannya suasana Jawa Tengah masih adem-adem saja, sementara Gubernur Jawa Barat ini sudah gegap gempita berbagai tantangan, rintangan yang luar biasa, dan tetap beliau berjalan demi visi misi kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat lestari, Jawa Barat betul-betul sebagai kawasan yang merdeka dari kerjasama dalam tanda kutip busuk oleh high capital dengan berjulis dan dengan elit-elit di pemerintahan. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah betul-betul memberikan warning yang luar biasa melalui aksi nyata beliau untuk mereka yang akan kiranya melakukan kerjasama busuk itu untuk lebih baik dipending saja, karena Kang Deddy akan memastikan bahwa beliau betul-betul akan mengawal lingkungan lestari, kelangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi, serta sistem pengelolaan birokrasi yang efektif, good governance, yang sekiranya bisa menjadi fasilitator, menjadi jembatan berbagai kepentingan masyarakat, baik untuk kelangsungan tata kelola lingkungannya maupun kelangsungan melanjutkan pola hidup dan menuju pada masyarakat yang sejahtera dalam konteks pangan, sejahtera dalam konteks melaksanakan pola hidup di tengah lingkungan yang lestari. Ini luar biasa Kang Deddy Mulyadi, dan kita menunggu Gubernur Jawa Tengah. Nah, tentu kita tidak akan suudzon, tetapi kita akan husnudzon bahwa Bapak Lutfi juga punya minat yang baik, komitmen yang tinggi untuk kelangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi, serta kelangsungan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Tengah. Saya kira itu sebuah harapan sekaligus sebuah masukan yang barangkali bisa menjadi catatan-catatan kecil untuk Pak Lutfi
sebagai Gubernur Jawa Tengah ke depan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.